Tuhan, kita sama-sama kumpul, kita mau memberikan waktu kita untuk kita boleh bersaat teduh, untuk bisa kita mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan bersaat teduh sebentar. Haleluya. Sungguh kami percaya hidup kami Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Sungguh kami mempercayai bahwa setiap perjalanan hidup kami, setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan merancangkan merekayasa segala sesuatunya untuk mendatangkan yang baik buat hidup kami. Mungkin kami belum mengerti saat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya kelak nanti pada saat kami melalui semuanya itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan merancangkan yang baik buat hidup setiap kami. Kami bersyukur Engkau selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Engkau selalu hadir di dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur di dalam setiap pergumulan kami pun Engkau hadir, menguatkan kami, sehingga kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Puji syukur yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai dengan siang ini. Dan saat ini kami Tuhan memberikan waktu kami di tengah kesibukan kami mau menyediakan waktu kami bersama dengan Tuhan. Kami mau berhenti dalam setiap kesibukan kami dan kami membuka diri kami, membuka hati kami. Tuhan garap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu mengucap syukur dalam puji-pujian, dalam pengagungan kami buat Tuhan. Siang hari ini kami percaya ya Tuhan, segala sesuatunya terjadi oleh karena Tuhan. Dan karena Tuhan semua yang bisa kami terima. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita kasih dulu dong salam buat kiri dan kanan. Gak usah salam kali ya. Kasih tos. Haleluya. Kita katakan bahwa kita mempunyai Allah yang besar, kita mempunyai Allah yang hebat, kita mempunyai Allah yang perkasa. Amin. Kita akan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Angkat suaramu katakan, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan
kasih setianya Tuhan. Amin. Rahmatnya selalu bagi kita. Amin. Selalu baru buat kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang wanita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang yang pria katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sama-sama baik. katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudara. Wah, luar biasa saudara. Saya tahu dari hati saudara mengatakan Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari saudara tetap melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada lagi tuh saudara ya yang pura-pura mati saudara karena menghindar dari debt collector ya. Itu viral banget ya hari-hari ini, lalu satu keluarga meninggal secara bersamaan. Saya percaya saudara, kalau saudara memiliki pengharapan di dalam Tuhan ya, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, saudara bisa tetap tegar berdiri ya, seperti tema Natal nanti, bahwa pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Di saat menanti memang susah saudara ya. Kita paling gak suka untuk menanti saudara. Paling gak enak menanti. Tapi janji Tuhan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Tetap terus bergumul, tetap terus berdoa. Tetap terus memiliki pengharapan. Tuhan janji engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu bukan langsung cespleng saudara. Saudara diangkat persoalan saudara. Masalah saudara Tuhan beresin. Enggak seperti itu. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan adalah saudara akhirnya bisa menanggung semua perkara. Dan saudara tetap memiliki pengharapan. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang berlari, dia tidak menjadi lelah. Dan yang berjalan pun tidak menjadi lesu. Saudara mau berjalan cepat, saudara enggak capek. Saudara mau perlambat, saudara punya ritme kerja, ritme hidup saudara. Firman Tuhan katakan saudara juga tidak menjadi lesu. Amin saudara. Kita akan angkat satu pujian, kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kita nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dia akan menyerah meski dalam
kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat suara kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah Tuhan hati kami. Ku hidup karena percaya. Kami sungguh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang berjanji, Karena Engkau setia. setia, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. pengharapan. Semua pengharapan kami Tuhan, kami letakkan dan kami labuhkan di dalam Tuhan. Di dalam-Mu. Sehingga kami berkata siang hari ini Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Katakan sama-sama, percaya aku punya Tuhan yang besar. Amin. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara yang percaya terima kemenangan, angkat tangan suara, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang Tuhan, walaupun kami tidak melihat, di alam roh Tuhan sedang kerjakan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah terima kemenangan itu Tuhan. Kami tidak mau melihat apa yang kami lihat, tapi kami percaya dengan iman kami. Di alam roh Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mendapatkan kelepasan, kami mendapatkan kelegaan. Kami senantiasa dibangun dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami mau duduk tenang mendengarkan sabda-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah dan pakai hamba-Mu yang Kau urapi ini. Dan kami terima semua pengurapan yang dari Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami. Dan kami berbahagia pada saat kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, silakan buat hambanya, Ibu.
Shalom, selamat siang Ibu Bapak dan Saudara. Ya, baik, saya berterima kasih karena pada siang hari ini Tuhan mengutus saya dan saya diperkenankan untuk ada di antara Ibu Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Nancy Nisakpih Rehata. Saya pendeta GPIB dan sekarang bertugas di Tangerang Selatan dekat Bintaro, yaitu GPIB Jurangmangu. Saya sudah 30 tahun jadi pendeta. Saya menyelesaikan pendidikan saya untuk S1 dan S2 di Jogja, Duta Wacana, dan S3 saya pada bidang yang sangat berbeda, antropologi FISIP Universitas Indonesia. Dan ya, dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan utuskan bagi saya, ada banyak hal yang saya temui dan Tuhan terus memperkaya saya, tetapi juga memakai saya untuk banyak orang, dan saya percaya bukan hanya mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saya yang diubahkan Tuhan, tapi saya pun diubahkan Tuhan. Baik, pada siang hari ini dengan tema bekerja tanpa kehilangan kasih akan Allah dan sesama, pembacaan kita dari Amos 8 ayat 4-7, boleh next. Ya, ada dua bagian pembacaan, next. Amos 8 ayat 4-7 demikian firman Tuhan. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Bacaan yang kedua, next, dari Lukas 16 ayat 3 dan 4. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Aku perbuat. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang hadir di sini maupun mereka yang mengikuti lewat Zoom, ada seorang penulis next bernama Conan O'Brien. Conan O'Brien ini mengatakan seperti ini, work hard, be kind, and amazing thing will be happen. Ya, jadi orang yang bekerja keras, orang yang bekerja bukan hanya fokus pada dirinya, tetapi juga mengisi pekerjaannya itu dengan kebaikan demi kebaikan, maka mereka akan menyaksikan hal-hal luar biasa itu terjadi. Ya, itu kata Conan O'Brien. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Confucius. Confucius ini kita tahu ya, beliau adalah seorang guru, kemudian juga filsuf ya. Beliau katakan begini, next. Ya, ini ya. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Ya, jadi kalau Conan O'Brien tadi mengatakan, kamu bekerja ya, bukan hanya fokus pada dirimu, tapi hatimu juga harus berisi kebaikan pada sesama. Maka Confucius katakan, untuk itu pekerjaan yang kalian pilih haruslah sebuah pekerjaan yang kalian sukai. Kenapa? Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sukai, maka kita tidak perlu bekerja. Ya, maksudnya apa? Karena kita menikmati pekerjaan itu. Karena kita mencintai pekerjaan itu sehingga buat kita bekerja itu bukan sebuah kewajiban, tapi justru sebuah sukacita yang kita kembangkan. Ya, lalu Steve Jobs, ya Bapak Ibu tentu tahu pemilik dari iPhone salah satu keluarannya mengatakan the only way to do great work is to love what you do. Ya, jadi kalau Confucius katakan pilih pekerjaan yang engkau sukai, maka
kadang-kadang kita nggak bisa milih. Ya, karena apa? Sekarang cari pekerjaan sulit. Sehingga orang mengerjakan apapun sekalipun tidak sesuai dengan bidang yang dia geluti. Ya, tetapi Steve Jobs katakan, caranya supaya engkau bisa menghasilkan pekerjaan yang besar adalah sekalipun engkau tidak, itu bukan bidang pekerjaanmu, tapi engkau mencintainya, maka engkau akan menghasilkan hal-hal besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya kutip kalimat-kalimat besar ini dari orang-orang terkenal ini untuk mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat pada diri masing-masing. Next, apa sih tujuanmu bekerja? Ya, apa tujuan kita bekerja? Oh, saya punya mimpi. Ya, saya ingin bangun sebuah usaha besar, tapi saya nggak punya modal. Itu sebabnya saya harus kerja. Oh, saya ingin membiayai kehidupan rumah tanggaku. Anak-anakku harus berhasil. Saya nggak sarjana, tapi anak-anakku harus menjadi sarjana. Dan biaya sekolah sekarang, kalau mau yang standar bagus, besar. Sehingga saya harus bekerja. Untuk apa Bapak, Ibu, dan Saudara bekerja? Supaya bisa beli gadget terbaru yang harganya tidak murah. Supaya bisa mengikuti tren. Untuk apa Bapak, Ibu, dan Saudara bekerja? Untuk mengembangkan ilmu yang saya punya. Ya, setiap orang punya target atas apa yang dia geluti sekarang. Ada sesuatu yang besar di depan sana yang ingin kita raih. Pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara, kalau di dalam iman, apa tujuan kita bekerja? Sebagai orang Kristen, apa tujuan kita bekerja? Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dari dua bacaan tadi kita lihat ada dua model orang yang bekerja. Yang pertama itu adalah kisah Nabi Amos. Next. Nah, apa yang diceritakan ini, di dalam kitab Nabi Amos yang tadi saya kutip pembacaannya, di situ diceritakan sebenarnya tentang orang Yahudi yang hidup dari hasil memeras orang. Mereka bekerja. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan itu untuk memuaskan diri mereka sendiri. Sehingga sekalipun pekerjaan mereka itu ya menghalalkan segala cara, mereka jalani. Sekalipun untuk berhasil, pekerjaan yang mereka lakukan itu nggak baik, nggak benar, mereka kerjakan. Dan itu mendarah daging. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bayangkan. Orang Israel ini punya tanah air, hidup di tanah perjanjian bukan karena kehebatan mereka. Tetapi karena Allah yang menuntun mereka, Allah yang menganugerahkan tanah perjanjian itu bagi mereka. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan mengelolanya, apa yang mereka lakukan? Mereka justru berbalik dari Allah. Tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Next, nah ini kata Amos ya. Kemakmuran segelintir orang menghancurkan bangsa dan negara. Nabi-nabi dipaksa bungkam. Jadi saat itu ada banyak nabi. Ya. Tapi mereka nggak berani bersuara. Kalau mereka bersuara, diusir keluar dari Israel. Kalau mereka menegur tindakan-tindakan pekerjaan yang tidak benar dan tidak layak, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kehidupan lagi. Jangan lupa, nabi-nabi zaman itu hidup dari persembahan jemaat. Ya, dalam pengertian persepuluhan diberikan, ya. Kemudian persembahan-persembahan harian termasuk hewan-hewan yang dipotong dan dibakar. Itu setelah selesai dipersembahkan pada Tuhan, maka hewan-hewan itu akan diserahkan pada para nabi dan imam-imam untuk menikmatinya. Oh, berkelimpahan dong. Imam dan nabi era ini ribuan jumlahnya. Sehingga memang mereka hidup dari persembahan umat. Persoalannya umat ini sudah disetir oleh para pembesar-pembesar Yahudi. Kamu berbicara melawan kami, para pembesar Yahudi, kamu tidak akan makan. Tidak akan dapat berkat apa-apa. Jadi nabi-nabi dibungkam. Rakyat diperas. Yang salah dibenarkan, yang benar menjadi salah. Manipulasi dan korupsi di mana-mana. Amos menuntut pertobatan. Nah, siapa Amos ini? Next. Amos itu pekerjaannya gembala, ya. Gembala domba, tapi domba yang khusus. Domba khusus itu apa? Domba yang tidak dimakan.
Ya, tidak dimakan dalam pengertian gini, tidak dijual di pasar. Tapi domba yang khusus dipersembahkan pada Allah, bulunya dijaga, ya. Kuku-kukunya diperiksa setiap hari. Kakinya diangkat, dilihat di bawah 4 kakinya, bersih atau tidak. Gigi-giginya diperiksa. Kenapa? Domba itu paling rentan terhadap virus. Ada virus tertentu. Kalau virus itu ada di gigi atau di bawah hidung mereka, masuk atau terhirup atau tertelan, ya, tanpa sempat ditolong, domba itu akan sakit lalu kemudian mati. Sehingga pekerjaan menggembalakan domba khusus ini adalah pekerjaan yang luar biasa berat. Selain itu, Amos ini kerja sambilannya adalah memungut buah ara, bawa ke pasar, jual untuk hidup. Karena domba yang dia rawat tunggu sampai siap dipersembahkan, baru dia dibayar. Amos adalah orang miskin, berasal dari sebuah kota kecil yang diutus Tuhan pergi ke ibu kota Israel Utara, ke Samaria, bicara pada pembesar-pembesar di sana, berbicara dan mengatakan bahwa selama ini mereka fokus pada diri mereka. Next, Tekoa itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, saya beri tanda ini yang merah, itu Tekoa. Desa kecil sekali dekat dengan Bethlehem. Dan ini desa yang tidak pernah diperhitungkan. Tapi dari situ Allah panggil orang yang tidak punya pendidikan, tidak punya kekayaan, orang yang tidak dianggap. Dia pergi ke Israel Utara untuk berbicara di sana dengan keras. Kalian bekerja untuk diri kalian sendiri, tidak peduli pada orang lain. Kalian menyusahkan orang, membuat orang miskin semakin miskin. Ini tipe pertama Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang bekerja tanpa peduli dengan orang lain. Orang-orang yang fokus pada dirinya dan tidak mau melihat bahwa ada banyak orang lain yang susah di sekitarnya. Kita ini punya kecenderungan melihat ke atas. Ya, jadi selalu lihat, lah dia lebih hebat, dia lebih kaya, dia punya semua. Kok aku enggak? Kok saya tidak seperti itu? Kita seharusnya harus seperti yang Amos katakan, melihat ke bawah. Ada banyak orang yang lebih susah dari saya. Ada banyak orang yang lebih membutuhkan dari saya. Apa yang saya punya dibandingkan apa yang mereka dapatkan luar biasa. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara kalau ditanya orang miskin itu siapa menurut Bapak Ibu dan Saudara? Orang miskin adalah orang yang tidak punya pilihan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa pilih, hari ini makan tahu atau tempe, hari ini makan nasi ya dengan sambal atau nasi dengan garam saja, Bapak Ibu Saudara belum miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak punya pilihan apa-apa. Yang ada hanya makan atau tidak makan. Selama kita masih bisa ke gereja dan memilih baju pakai warna merah atau merah muda, saudara belum miskin. Utang banyak, dikejar-kejar debt collector, tapi saudara masih bisa makan kan? Sekalipun mungkin nelennya nasi rasa batu, tapi bisa makan kan? Saudara belum miskin. Nah, untuk orang-orang seperti itulah Amos bicara. Lalu tipe yang kedua, next, adalah bendahara yang tidak jujur. Nah, ini di dalam Lukas 16. Ini perumpamaan. Yesus menceritakan begini. Suatu ketika ada seorang pemilik perusahaan, ya saya bahasakan begitu, memanggil bendaharanya. Saya baru tahu bahwa kamu selama ini tidak jujur. Bahwa kamu memakai uang saya untuk kepentingan pribadimu. Hati-hati kamu ya. Saya akan memberhentikan kamu. Satu kali lagi buat kesalahan, saya berhentikan kamu. Bendahara yang tidak jujur ini, dia sangat terpukul dengar apa yang dikatakan oleh pemilik perusahaan di mana dia kerja. Akhirnya dia putuskan memanggil orang-orang yang berhutang pada perusahaan tersebut. Mari, kamu punya hutang berapa? Oh, saya berhutang 100 ekor domba. Saya ganti surat hutangnya ya menjadi 50 ekor domba. Kamu hutangmu apa? Saya punya hutang 100 pikul gandum. Oke, saya ubah ya surat hutangnya menjadi 50 pikul gandum. Nah, 50-nya lagi ya, 50-nya lagi itu gimana ceritanya?
bendahara ini mengeluarkan uang pribadinya untuk menutup hutang-hutang yang sisa itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah apa yang Yesus katakan lewat perumpamaan ini. Mengapa dia berubah si bendahara? Karena dia pikir gini, saya ini nggak bisa meminta-minta, saya malu kalau meminta-minta. Saya nggak punya keahlian apa-apa. Kalau saya diberhentikan, lalu saya mau kemana? Dengan menolong orang lain. Ketika saya diberhentikan, mungkin si Tuhan akan menemukan bukti-bukti yang lain. Dan saya diberhentikan, maka orang-orang ini bisa menampung saya. Pekerjaan apapun, sesederhana apapun, saya akan bekerja pada mereka. Nah, tipe yang kedua ini, next ya. Tipe yang kedua ini adalah bendahara yang cerdik. Dia yang tadinya menipu, dia berubah, menipu tuannya, dia berubah, memotong hutang para debitur. Next. Dua tipe pekerja ini kita lihat. Pertama, orang yang fokus pada kepentingannya dan tidak peduli pada orang lain. Pokoknya saya, untuk saya, semua harus fokus pada saya. Sedangkan tipe pekerja yang kedua adalah mereka yang bekerja dan tidak hanya tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kita ada pada tipe mana? Apakah selama ini, jangankan pikir orang lain Bu Pendeta, gaji yang saya terima aja nggak cukup buat kehidupan rumah tangga kami. Lalu mau mikir orang lain. Tergantung bagaimana saudara melihat pekerjaan itu dalam iman pada Kristus. Tergantung bagaimana saudara memahami pekerjaan itu apa. Next, ini seharusnya yang ada pada diri kita. Bahwa work is a gift from God. Pekerjaan yang sekarang menjadi bagian saya, apapun itu, adalah anugerah dari Tuhan bagi saya. Saya ajak Bapak Ibu lihat ke sekitar. Berapa banyak orang yang di PHK, mau itu dari pasar-pasar online itu, mau dari perusahaan-perusahaan besar. Banyak, saya baca Detikcom kemarin, luar biasa banyak orang yang di PHK. Maka kalau saya mesti bekerja, ini anugerah dari Tuhan. Oh, Tuhan tidak memberkati mereka, makanya mereka di PHK. No, Tuhan punya rencana lain untuk mereka. Tapi kita, lihatlah apa yang sekarang kita jalani sebagai anugerah dari Tuhan. Sehingga apa yang saya punya saat ini tidak boleh berhenti pada diri saya. Apa yang menjadi bagian saya saat ini harus bisa memberkati orang lain juga lewat apa yang saya kerjakan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat dari firman Tuhan siang hari ini? Next, pertama, lihatlah pekerjaan itu bukan tujuan, melainkan sarana untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya boleh bekerja, maka pekerjaan ini untuk memuliakan Tuhan. Orang yang melihat pekerjaan seperti ini, mereka tidak akan bertindak seperti orang-orang yang Amos datangi itu. Orang yang melihat pekerjaan itu sebagai media mempermuliakan Tuhan, wadah mempermuliakan Tuhan, mereka tidak akan mempermalukan Tuhan. Kalau saya mau tanda tangan cek, tapi cek ini merugikan orang lain, merusak perusahaan dan lain sebagainya, stop, saya tidak akan lakukan. Nilai-nilai dunia berubah, nilai Kristus tidak pernah berubah. Kalau mau untung ya, kalau mau kaya ya mau nggak mau. Dunia katakan kamu jujur, kamu jalan lurus, kamu nggak akan pernah kaya. Kalau mau kaya, kamu harus tipu-tipu dikit dan tipu-tipu banyak. Di dalam Alkitab tidak ada yang seperti itu. Bekerjalah dengan baik dan melihat pekerjaan itu sebagai wadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi berat sekali ya Bu Pendeta hidup ini. Tantangan demi tantangan, masalah demi masalah di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini tidak mudah. Benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk mempersembahkan karya pekerjaan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Caranya bagaimana?
Setiap pagi saya ajarkan pada jemaat ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tukang sapu, cleaning service, begitu masuk ke tempat mengambil alat-alat bekerja, berdiri di depannya dan berdoa, Tuhan, tolong saya supaya pekerjaan saya hari ini membuat orang lain tersenyum dan tidak membuat orang lain menangis atau marah. Tuhan urapi saya dan tuntun saya agar hidup saya bisa menjadi berkat dalam keterbatasan saya. Saya baca sebuah nonton di YouTube ya. Ini kejadiannya sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun lalu tentang Afung. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah dengar. Beliau orang Solo. Satu ketika pada saat beliau naik sepeda, beliau ini naik sepeda ontel ya. Sepeda yang nggak punya gearnya, sepeda yang nggak bisa disetel-setel, sepeda zaman dulu yang biasa saja. Beliau ketemu dompet. Ketika buka dompet itu ternyata yang punya orang Pasuruan. Ada KTP di situ, ada SIM di situ, ada STNK motor di situ, dan ada sejumlah uang. Beliau kemudian foto, masukkan ke Facebook anaknya. Siapa yang merasa kehilangan, hubungi saya. Tunggu 2 hari, 4 hari, 5 hari. Enggak ada juga yang menghubunginya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia lakukan? Naik sepeda 256 km ke arah Pasuruan. Mengembalikan dompet itu pada si pemilik. Sesuai dengan alamat yang ada di KTP ya. Lalu orang itu karena berterima kasih menahan Afuk supaya tinggal istirahat. Dia katakan enggak, saya udah enggak punya istri, anak-anak saya tinggal sendiri. Dan dia naik sepeda pulang 256 km. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mungkin tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Afuk tidak disebutkan apa agamanya. Tapi kalau kita jadi dia, nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan seperti itu. Next. Your hard work shows how strong a person is. Ya, pekerjaan berat yang saudara lakukan, pekerjaan dengan konsentrasi tinggi yang saudara lakukan, pekerjaan yang kadangkala orang lain sudah pulang, saya masih sibuk dengan pekerjaan saya. Semakin Anda tekuni, semakin kelihatan betapa kuatnya Anda bertahan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Gajinya nggak seberapa, tetapi ini persembahanku untuk Tuhan. Mungkin istri, suami, pacar, anak katakan, ngapain kamu kerja keras, dapatnya cuman segitu. Tapi kita akan katakan, saya tekuni pekerjaan ini, papa tekuni, mama tekuni. Bukan untuk kepentingan papa dan mama saja, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, next. Jangan malas, ada tanggung jawab yang Allah percayakan pada kita. Indonesia punya kantong-kantong kemiskinan. Di mana kantong kemiskinan itu? Di tempat-tempat mayoritas orang Kristen berada. Indonesia Timur rata-rata. Nah, pertanyaannya, kenapa justru di tempat orang Kristen banyak orang susah? Ya, orang yang percaya pada Yesus banyak orang susah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau dilihat secara teologi, karena jaminan keselamatan sudah kita punya. Sehingga eager itu ya untuk kerja, kadang-kadang enggak kita miliki. Lah, kerja enggak kerja, kalau mati pasti masuk surga. Ya, sehingga untuk apa kita kerja keras? Jalani saja hidup biasa-biasa, toh kalau mati pasti masuk surga. Teologi Kristen ini salah dipahami oleh banyak orang Kristen. Bahwa keselamatan sudah menjadi bagian kita, betul. Tetapi justru karena keselamatan menjadi bagian kita, kita harus lebih semangat bekerja. Kita harus lebih semangat menghasilkan hal-hal yang positif. Kenapa? Ini Tuhan percayakan pada kita untuk kita jalankan. Jadi terus cari ide-ide positif, terus kreatif, terus berpikiran positif untuk meraih yang terbaik. Karena justru dengan cara seperti itu, kita menyatakan pada dunia, rasa syukurku untuk keselamatan yang Tuhan berikan adalah
dengan cara aku kerja keras dan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang sebenarnya mampu aku lakukan. Bukan karena aku, tapi Tuhan yang memampukan aku. Gambar ini Bapak Ibu, next. Ya, tunjukkan apa kalau Bapak Ibu lihat. Dia bilang di atas, it doesn't matter how many resources you have. Ini bukan persoalan berapa banyak kapasitasmu, kapabilitasmu, talentamu, ya. Tetapi kalau kau tidak tahu bagaimana menggunakannya, it will never be enough. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa rajin lihat diri kita. Ada talenta-talenta apa yang Tuhan berikan. Maksimalkan itu. Tidak ada orang yang lahir tanpa talenta. Tidak ada orang yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini tanpa kelebihan. Manfaatkan itu. Kadangkala kita abaikan itu. Dan kita berpikir dengan cara orang lain. Padahal dengan potensi yang ada pada diri kita, kita bisa berkembang, bisa jauh lebih maju lagi. Ini bukan persoalan berapa banyak ya resources yang kita punya, tapi bagaimana kita memanfaatkannya, tahu menggunakannya supaya kita berhasil. Jangan malas. Tuhan percayakan tanggung jawab besar. Yang terakhir, next. Marilah kita mengelola kehidupan dengan memakai hikmat Tuhan. Ya, ini gambar juga Bapak Ibu lihat. Dengan mendorong yang kotak itu, maju tapi mungkin lebih lambat. Kalau mau lebih cepat, pakai daya kreativitas. Supaya ya bentuknya yang kita ubah, bahannya sama, bentuknya kita ubah, keberhasilan akan kita raih. Mari kita kelola kehidupan kita dengan pakai hikmat Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Jangan kalah dengan orang lain. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, talenta oleh Tuhan. Kerjakan dengan luar biasa. Next. Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, Allah bekerja dengan luar biasa pada dirimu. Sehingga apapun yang saudara kerjakan, saudara persembahkan untuk Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan akan datang pada diri saudara. Terakhir Bapak Ibu Saudara, next. Kesuksesan itu bukan persoalan atau tidak dibatasi atas kalau kau punya uang banyak maka kau sukses. Kalau kau terkenal maka kau sukses. Bukan. Kesuksesan dalam pandangan iman adalah berapa banyak hidup yang kau sentuh lewat pekerjaanmu, lewat pelayananmu, lewat aktivitasmu. Setiap kali melihat engkau dari jauh dan orang tersenyum, dia yang bantu saya loh, dia tolong saya loh. Padahal saya ini bingung tadinya. Dia yang membantu saya. Setiap saudara membuat orang lain tersenyum karena apa yang saudara perbuat, maka Tuhan dipermuliakan lewat itu. Jadi orang-orang sukses, mungkin kita tidak kaya, mungkin kita tidak punya banyak hal, kita juga tidak terkenal, tapi kita menyentuh hati banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita saat teduh. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan, untuk dalam segala keadaan selalu mempermuliakan Engkau. Pekerjaan yang kami lakukan saat ini, tanggung jawab yang menjadi bagian kami. Kami tidak boleh melihatnya sebagai beban, tapi sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami harus bisa menyentuh hati banyak orang lewat apa yang Tuhan percayakan pada kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami memiliki banyak keterbatasan,
tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan mengurapi setiap kami, memberikan sukacita dan semangat, sekalipun ada banyak persoalan yang mengikuti kami. Tetapi dengan hidup dalam rasa syukur, kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi tidak akan mematahkan kami, tapi membuat kami semakin kuat menghadapinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Nancy. Firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, ini kena banget sama keadaan teman-teman Smart Friends saat ini, apalagi panitia Natal ya. Atau mungkin saya mau tanya sebentar, mungkin ada yang baru pertama kali ikut ibadah di hari Jumat ini, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali. Oh ada ya, satu tuh. Thank you ya, mungkin Radit bisa kenal. Ya Ibu, terima kasih, firman Tuhan itu kena banget ke kita. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat mengenai penjualan pakaian baju layak pakai di bawah ya, udah 2 minggu. Itu oleh teman-teman panitia Natal semua. Terima kasih teman-teman, bahwa teman-teman mindsetnya adalah kita punya Tuhan yang besar. Jadi seberapapun tantangan kita, kita bisa lewati asal kita mau bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Buktinya memang Tuhan buka banyak sekali jalan. Jadi terima kasih semua untuk bantuan teman-teman semua. Ya seperti di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Terima kasih. Saya persilakan mungkin panitia Natal untuk ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh, Saudara Jemi, silakan. Nanti dilanjutkan dengan doa syafaat Pak Dasme ya Pak. Shalom semuanya, apa kabar teman-teman? Baik, kami dari Panitia Natal tahun ini menyampaikan sekali lagi kepada teman-teman semua bahwa setelah 2 tahun lalu kita tidak ada acara Natal bersama, yuk kita join lagi, kita gabung lagi, di mana kita akan buat acara Natal yang bisa dibilang megah. Tanpa kehadiran teman-teman nanti kita akan kurang untuk memeriahkan Natal ini. Untuk Natal tahun ini temanya adalah Comeback Strong with Jesus. Jadi yuk kita sama-sama seperti hal tadi Ibu Pendeta sampaikan, mari bergabung dengan talenta-talenta yang ada. Kemudian next, di Natal tahun ini kita akan adakan bakti sosial pada tanggal 26 November 2022 dengan kunjungan ke Panti ODJJ Bekasi. Kemudian kapan sih kita akan mengadakan perayaan Natal? Tepatnya pada tanggal 16 Desember. Jadi teman-teman yuk datang ke acara tersebut. Nah bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan ke rekening di bawah ini di Bank Sinarmas atas nama Ibu Irsi atau Ibu Ingrid. Kemudian next, bagi teman-teman yang tadi disampaikan di awal punya talenta dan ingin terlibat menjadi panitia untuk memeriahkan acara Natal tahun ini, silakan hubungi Mas Radit atau Mas Junikson. Terima kasih, ditunggu kehadirannya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan. Next. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Khalik langit dan bumi beserta kehidupan kami. Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan dalam 1 minggu lamanya kami lalui. Tuhan telah menolong kami, bahkan kami ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada saat ini. Hanya karena anugerah dan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, bahwa semuanya
yang telah Engkau titipkan bagi kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, hanya karena anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini Engkau telah mengirimkan Bu Pendeta, Ibu Nancy, memberikan pencerahan baru bagi kami, memberikan arahan baru bagi kami, pelajaran baru bagi kami, bahwa dimanapun kami berada, dalam setiap pekerjaan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih, kami tidak meninggalkan, kami tidak menjauhi setiap lingkungan-lingkungan yang membutuhkan keberadaan kami. Bapa, ajari kami lebih lagi untuk selalu menjadi berkat di setiap kami berada. Bapa, kami doa untuk kebaktian pada siang hari ini. Terima kasih atas persiapan yang sudah ada. Setiap pimpinan PD, baik Immanuel maupun PD Muria, Tuhan berkati. Siapapun para pelayan-pelayan, Tuhan berkati. Demikian kami berdoa untuk perusahaan kami, PT Smart Friend, Sinar Mas. Kami mohon Engkau berkati Bapa, setiap pimpinan dari atas, pucuk pimpinan kami Pak Frankie sebagai owner, Tuhan berkati, sampai para manajer-manajer hingga ke daerah-daerah, Tuhan berkati. Hadiahkan kami hikmat yang lebih lagi, sehingga kami boleh menjadi duta-duta untuk mencapai objektivitas yang diberikan bagi kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa setiap kami yang hadir di hadapan-Mu pada saat ini, setiap keluarga-keluarga kami dalam kondisi apapun, yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan, yang dalam kondisi kesusahan Engkau berikan semangat baru bagi kami. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami dalam tangan-Mu Bapa. Biar segala apa yang kami lakukan di masa-masa yang akan datang boleh terjadi hanya karena Engkau menghendakinya. Karena kami percaya segala apa yang Engkau kehendaki bagi kami mendatangkan kebaikan. Demikianlah kami berdoa pada hari ini Bapa. Untuk rencana Natal PD Immanuel dan Muria yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember nanti, kami mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus selalu ada di setiap kami yang terlibat. Para panitian Tuhan berkati. Terlebih khusus kami berdoa atas rencana bakti sosial yang dilaksanakan tanggal 26 yang akan datang minggu depan. Tuhan, kami mohon hikmat daripada Engkau sehingga saat kami berkunjung ke tempat-tempat yang termarginalkan ini, mereka bisa melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan dikala kami datangi mereka. Ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan yang berikan melalui kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, sesaat lagi kami kembali ke tempat kami bekerja masing-masing. Pimpin kami, lindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, dan maut. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah memimpin kami berdoa. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara dipersilahkan berdiri.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan yang tak berkesudahan, sukacita dalam menjalani hidup, semangat yang tidak pernah padam, kerinduan untuk terus pergi dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, menyertai perusahaan di mana Bapak Ibu dan Saudara bekerja saat ini, menyertai keluarga Bapak Ibu sekalian, dan di dalam semua itu nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua itu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kiranya yang hadir pada hari ini mendapatkan berkat baru dan rema dalam kehidupan saudara. Persembahan akan diberikan di meja pintu keluar. Teman Asar mungkin bisa dikasih buat persembahannya, dan akan ada snack yang bisa dibagikan kepada jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati.